Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan. Di pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar pertama, saudara sudah saya kasih di kelompok-kelompok itu. Saudara latihan untuk melihat, memahami, lalu mencoba menjelaskan ya dari legal opinion yang saudara dapatkan. Lalu saudara juga sudah didatangi kelompok, masing-masing kelompok saudara sudah didatangi perwakilan dari kelompok yang lain yang tugasnya menceritakan legal opinion yang dia pelajari di kelompoknya. Lalu saudara latihan memaknai apa yang jelaskan itu. Lalu di pekan kemarin saya berikan tentang teorinya, teori tentang legal opinionnya. Apa itu legal opinion, bagaimana dia disusun, apa saja yang perlu diperhatikan secara teoritis. Sekali lagi, mata kuliah ini mencoba mendetilkan sedetil-detilnya kalau bisa. Mata kuliah ini tidak terafiliasi langsung ke salah satu mata kuliah, tapi dia yang bisa diterapkan di seluruh mata kuliah. Jangan sekali. Satu mata kuliah yang bisa dipakai, dipergunakan untuk mengolah apa yang saudara pelajari di mata kuliah yang lain. Saya akan hari ini membedah legal opinion salah satu kelompok, satu atau dua kelompok yang kemarin dapat. Ya, ada dua di sini yang ingin saya bedah, ingin saya tunjukkan kepada saudara bagaimana mengemukakan sebenarnya apa yang sebenarnya ada dalam otak-otak saudara. Saudara sudah belajar pidana, saudara sudah belajar perdata, saudara sudah belajar cukup hal yang bisa digunakan untuk menganalisis sesuatu. Apa yang saudara pelajari selama ini di fakultas hukum ini gunanya bukan untuk jawab soal, bukan dapat nilai bagus, bukan. Itu terlalu sepele. Tapi yang saudara pakai itu adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Maka mata kuliah ini ingin saudara menganalisisnya, jadi otak saudara mampu memprosesnya dengan benar, lalu mengemukakannya juga dengan benar, dengan baik, dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain. Ya, karena ada tuh yang dia bisa bernalar, Pak, maksud saya begitu, Pak. Pak, maksud saya harusnya begini, Pak. Cuma saya mau mengeluarkan itu susah, Pak. Nah itu. Mau tidak mau, saudara harus dilatih. Memang sengaja mata kuliah ini ditaruh di tengah-tengah. Bukan di awal sekali perkuliahan. Bukan juga nanti di ujung. Tapi di tengah-tengah. Agar saudara masih punya waktu 2 tahun untuk latihan itu. Latihan apa yang ada di mata kuliah ini dengan berbagai bahan yang nanti saudara bisa. Nanti di ujung saudara akan mengolahnya menjadi satu karya tulis yang disebut skripsi itu. Maka skripsi itu sebenarnya mudah kalau saudara tuntas salah satunya di mata kuliah ini. Jadi jangan berharap punya nilai bagus di mata kuliah ini. Jangan sia-sia.
Karena itu nggak terlalu penting di mata kuliah ini. Saudara inginkan dari mata kuliah ini adalah saudara bisa berpikir benar, lalu saudara mampu mengemukakan pemikiran itu dengan benar. Di ujung mata kuliah ini saudara nanti di akhir semester tidak akan ada UAS yang sifatnya di kelas. Tidak. Nanti akan ada teknisnya, saya jelaskan di pekan depan. Saudara akan membuat seperti ini. Model-model seperti ini. Teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Saya ceritakan semester di pertemuan berikutnya. Jadi jangan ditanyakan di sini. Di pekan ini, setelah kemarin 2 pekan yang lalu kita belajar, saudara belajar ini, lalu pekan kemarin belajar teorinya, hari ini kita akan bedah, ada 2 yang saya siapkan di sini. Kita bedah, lihat masing-masing. Hari ini saya nggak akan tanya, nggak akan apa. Saya hanya cuma ceritakan. Karena di pekan depan dan di pekannya terakhir, 2 pekan terakhir ini, saudara tidak akan saya berikan materi lagi. Pekan depan saya hanya akan memberikan teknisnya singkat, lalu saudara nanti yang akan menyiapkan itu selama 2 pekan sebagai nilai UAS saudara. Baik, kita akan coba lihat pelototi di ada dua ini yang ringkas-ringkas saja. Yang pertama, ini diberikan oleh seorang ahli hukum pidana. Ya, ini tahun 2019. Saya bisa di googling di internet, didapat contoh-contoh ini. Cuma saya ingin membedah. Di pertemuan kemarin saya sudah cerita bahwa pendapat hukum legal opinion itu sebenarnya nggak ada format bakunya, nggak ada. Yang penting isinya tersampaikan, gitu ya. Apa gunanya kita bedah masing-masing legal opinion ini? Kita lihat bagaimana cara mereka mengungkapkan pendapat hukumnya. Perlu saya ingatkan, nanti saudara lulus dari sarjana hukum tuh minimal punya 2 kemampuan mengungkapkan sesuatu. Dengan apa? Dengan lisan dan tulisan. Pak, saya ini orangnya grogian, Pak, kalau ngomong susah, Pak, kalau ngomong tidak jelas, Pak. Sebenarnya ada di otak saya, Pak, tapi ketika sudah mau ngomong itu buyar semua. Maka saudara punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan itu. Tidak ada alasan lagi nanti di ujung kan saudara akan bikin skripsi, saudara akan presentasi, bahkan akan ditanya saja, tidak dibantai sama dosen, ditanya aja. Yang jadi masalah saudara nggak bisa jawab, itu aja. Itu salah saudara ya. Saudara nanti akan ditanya tentang skripsi saudara. Sesuatu yang saudara tulis, saudara kemukakan dengan tulisan, dan saudara uraikan dengan lisan saudara. Jadi saudara punya waktu 2 tahun. Tidak bisa tidak ada alasan, aduh Pak, saya ini malu Pak kalau ngomong di depan. Itu tidak laku untuk sarjana hukum. Sarjana hukum itu dituntut, diwajibkan punya 2 kemampuan itu. Mengungkapkan idenya dengan lisan dan tulisan. Ya sama aja kayak dokter. Maaf saya nggak bisa ngobatin ini apa? Takut darah, ada. Nggak bisa diterima. Mending nggak usah buka praktek sebagai dokter aja. Saya perawat Pak, tapi saya nggak berani nyuntik. Nggak usah buka praktek. Nggak usah menyantumkan gelar itu di belakang saudara. Sama sarjana hukum, nanti kalau tidak mampu mengungkapkan dengan lisan dan tulisan, saya tidak bilang harus selalu baik ya. Saya orang yang kalau ngomong juga banyak belitat-belitutnya, tapi saya berharap apa yang bisa saya ceritakan itu ditangkap gitu ya. Saya tipe yang saya tahu mungkin kata-kata saya bisa jadi tidak tertangkap. Saya ulang. Saya tipenya saya ulang lagi agar klien saya atau di kelas ini menangkap apa yang saya maksud. Dan saya nanti konfirmasi lagi, kemudian yang saya ceritakan pada klien, nanti dia diminta beri tanggapan. Nah, dari tanggapan itu saya bisa nilai ini orang, klien saya ini paham nggak apa yang saya ceritakan. Begitu juga mahasiswa. Saya ingin tahu apa kalian paham tidak yang saya ceritakan. Makanya saya minta feedback gitu di beberapa kesempatan. Saya kasih soal agar apa? Agar saudara bisa memberikan feedback apakah saya telah menjelaskan dengan ditangkap atau tidak, kira-kira begitu. Jadi latihan saja, kita menggunakan cara apapun.
Jadi saudara masih ada waktu nih kan, saudara semester 4, saudara punya waktu 4 semester lagi untuk menyiapkan kemampuan itu. Baik, kita bedah ini. Kita lihat salah satu cara menyiapkannya, ini saya contohkan adalah melihat orang lain. Kalau tulisan, maka kita berlatih melihat tulisan orang lain. Tidak bisa tidak, bagaimana cara menulis yang baik adalah dimulai dengan melihat contoh yang baik. Kalau kita tidak terbiasa melihat tulisan yang baik, maka kita juga akan kesulitan mengungkapkan ide kita dengan bentuk tulisan. Tidak harus tulisan gini, cari aja kalau saudara kan biasa lihat di sosmed, di apa gitu ya. Lalu juga saudara latihan untuk mengungkapkannya dengan lisan. Saya yakin lah mayoritas orang hukum itu ya terbiasa bicara. Tapi bagi yang masih malu-malu begitu, latihanlah ya. Mau nggak mau itu harus dilatih dengan cara apapun itu. Baik, kita bedah ini. Ini satu legal opinion ya dalam kasus pembunuhan. Pembunuhan begal, yang bunuh begal enggak ya? Begalnya terbunuh, nah kira-kira gitu. Posisinya kasus ini terjadi pembunuhan terhadap begal, namanya G, dilakukan oleh seorang anak. Nah, kenapa dia anak? Karena masuk kategori kualifikasi anak. Dari sini kita tahu berarti penting untuk memahami nanti semester berapa tuh ada bicara tentang pidana anak. Kalau yang ngambil pidana, apa yang dikategorisasikan sebagai anak? Siapa yang dikategorisasikan, diklasifikasikan sebagai anak? Oh, dia di bawah 18 tahun. Nah, kalau dia sudah menikah, itu anak apa belum? Nanti ada perdebatan ya. Saudara temukan itu. Kalau di perdata, kalau menikah itu dia dianggap bukan anak. Karena sudah menikah. Tapi dalam pidana, nanti ternyata kualifikasi anak itu ternyata masing-masing bidang hukum bisa jadi berbeda. Hati-hati saudara, ini dalam bidang hukum apa? Gitu. Di sini diceritakan peristiwa hukumnya. Ini model yang dilakukan. Ini saya tunjukkan nanti dengan pendapat legal opinion yang lain yang dia modelnya berbeda. Model penulisannya, hanya cara mengungkapkannya. Di sini dia mulai dengan posisi kasus, lalu diceritakan bahwa ada seorang bernama ZA bersama tangan wanitanya di ladang tebu. Jangan dibayangkan mengapain ladang tebu. Ini fair saja. Ditemukan di padang tebu, dihampiri oleh G dan M. Lalu ZA diminta menyerahkan barang, tapi ZA nggak mau. Oke. 3. Kemudian G dan M mengancam akan apa? Memperkosa teman wanita ZA jika tidak menyerahkan barang miliknya. Pada saat yang bertempo cepat, ZA mengambil pisau dari bagasi motornya. Jadi motornya ada pisau di bagasi. Berarti di sini kita bisa indikasikan pisau ini sebagai satu alat. Nanti kita akan temukan ada pasal-pasal mengenai pembunuhan, ada pasal mengenai penganiayaan yang menyebabkan mati, ada pasal yang mengenai pembunuhan berencana. 3 hal ini ujungnya sama, orangnya mati, tapi ancaman hukumannya berbeda. Dikenakan yang mana? Itu nanti disesuaikan. Oke. ZA mengambil pisau dari bagasi motornya dan sambil berteriak. Tadi di sini dia ZA sudah menikah. Ya. Langsung
dan sambil berdiam menusukkan pisau tersebut langsung tepat ke dada G dengan sekali tusukan yang mematikan. Wah, setelah terjadi penusukan, G dan M berlari, ZA serta-merta mengejar untuk atau diduga melakukan tindakan yang sama seperti yang telah dilakukan terhadap G, namun tidak berhasil. Bahwa alasan ZA melakukan penusukan karena ancaman verbal yang diucapkan oleh G. Bahwa dalam peristiwa Akuo tersebut, G dan M tidak membawa senjataan armed dan tidak melaksanakan kekerasan. Jadi belum ada kekerasan fisik terlebih dahulu. Ini diajukan oleh unit PPA Polres Malang, A-nya nih anak, ya. Mereka tuh minta pendapat kepada ahli. Pendapatnya apa? Apakah yang dilakukan oleh ZA ini pembunuhan atau pembelaan diri? Bisa dipidana apa enggak? Kira-kira gitu. Kita lihat lagi isunya. Satu, bahwa analisis secara komprehensif perlu dilakukan oleh penyidik untuk mengungkapkan fenomena. Jadi faktanya ini kan ada begitu. Pertama, merunut cerita begini pun tidak mudah. Merunut itu bukan perkara yang mudah. Karena bisa jadi satu peristiwa kan versinya si ZA, versinya si teman wanitanya ZA, versi yang meninggal tentu nggak bisa, versi M bisa jadi berbeda. Dan masing-masing namanya orang-orang yang terindikasi melakukan kejahatan biasanya melakukan pembelaan, kabur dan sebagainya, berbohong atau semacamnya. Itu menjadi isu pertama, ya. Kedua, bahwa di dalam hukum polisi perlu melakukan analisis dengan pendekatan sosiolegal untuk melengkapi SOP dan norma positif. Nah, di sini juga ternyata ahlinya menyampaikan perlu ada analisis sosiolegal, psikokriminologi, psikososial, sosial ekonomi dan sebagainya. Nanti kita akan diskusikan bahwa penetapan status tersangka merupakan langkah yang tepat. Nah, versi si pemberi pemberi pendapat ini, si ahli ini, menurut dia, nah, ini salah satu kesimpulannya. Walaupun model pendapatnya ini menurut saya agak loncat-loncat, tapi apa? Kita baca saja. Merupakan langkah yang tepat karena ZA telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Nah, dia mengkualifikasikan ini adalah tindak pidana pembunuhan. Apa sih beda pembunuhan, penganiayaan berat yang berakibat mati, dan pembunuhan berencana? Itu bedanya apa? Nanti kita akan coba lihat sedikit apakah dibahas di sini. Bahwa pembunuhan yang merupakan kejahatan yang sangat berat dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, dengan menerapkan ZA bla 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 bla, polisi berusaha mewujudkan perlindungan. Bahwa penetapan ZA sebagai tersangka adalah sah. Karena apa? Nah, syarat sahnya penetapan tersangka apa? Dilihat lagi. Jadi gunanya belajar syarat sahnya penangkapan, syarat penyitaan, apa dasarnya menetapkan seorang sebagai tersangka, bla 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 bla, itu gunanya untuk dipraktekkan, bukan sekedar buat saudara bisa jawab soal. Sekali lagi, kalau saudara hanya membayangkan itu hanya untuk bisa jawab soal, ya nanti habis materinya selesai, kuliahnya berganti, lupa. Saya sering contohkan sebagai kedokteran atau keperawatan aja, biar contohnya itu gampang. Di beberapa prodi yang seperti itu, nanti di ujung itu ada namanya ujian kompre. Ujian kompre itu apa? Materinya apa? Materi dari semester 1 sampai semester yang terakhir itu. Agar apa?
hindari ada nanti sarjana yang nanti mau jadi dokter itu lupa, karena ini ya manusia tuh begitu ya, sering ganti semester, ya udah materi semester kemarin udah nggak ingat lagi. Ini udah lupa lagi, ini lupa lagi, apa nanti sudah semester 8. Aduh Pak, materi semester 1 tuh Pak, masih materi semester 2 tuh Pak, kami sudah lupa. Tidak bisa tidak. Kalau saudara ingin jadi sarjana hukum, sama seperti yang tadi mau jadi dokter itu, harus mengingat. Kalau di sini, apakah sahnya? Siapa yang boleh menetapkan tersangka? Apa saja prosedurnya? Berapa minimal alat buktinya? Bukti permulaannya bagaimana? Apa saja yang bisa jadikan bukti permulaan? Bla bla bla. Cuma kan kita juga dikenalkan dalam hukum acara perdata ada yang namanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Aduh, apalagi itu Pak, sudah pernah dipelajari di hukum pidana. Kalau saudara lupa, nah itu saudara berarti jadi alarm, harus ingat-ingat lagi. Adanya dalil untuk melindungi diri dan orang lain perlu dibuktikan lebih lanjut sebagai analisis ilmiah yang terpadu untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam peristiwa akuo. Bahwa apabila polisi membebaskan seseorang yang disangka dengan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana pembunuhan itu terbebas dari segala pertanggungjawaban pidananya, maka hal tersebut akan menjadi presiden buruk bagi Polri. Oke. Fakta bahwa ZA masih di bawah umur harus dipahami dengan cermat karena yang bersangkutan telah berumur 17 tahun. Udah dekat ke batas waktunya sama 18 tahun dan telah menikah. Bahwa apabila polisi tidak cermat dengan membebaskan tersangka dari pertanggungjawaban pidana karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan atau karena demi membela diri, ngeduer, maka polisi menurut beri pendapat itu telah mengabaikan tupoksi. Sekali lagi di pertemuan yang kemarin kita menceritakan bahwa namanya pendapat hukum yaitu apa yang diberikan oleh seseorang yang dalam kapasitas dia telah mengeluarkan seluruh kemampuannya dan pilihan pendapatnya sampai dia bilang ini, oh dia pendapatnya begini, ini harus ditahan gitu. Sekali lagi itu pendapat dari seseorang. Apakah itu pasti akan dikenakan oleh si klien, dalam ini polisinya? Polisi yang meminta pendapat itu, ya tidak wajib pilihan. Bisa jadi satu perkara itu dimintakan pendapat lebih dari satu orang. Dan bisa jadi, misalnya dua, pendapatnya berbeda. Yang satu bilang, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Seperti saudara temukan lah kalau nonton TV itu ya, para ahli atau nonton di YouTube di mana itu, para ahli berdebat panjang dan masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Dan itu sah-sah saja. Kalau kata guru saya, kalau ada dua orang hukum berdebat, itu pendapatnya akan ada 3, bukan cuma 2, pendapatnya 3, bisa 4, bisa 5, bisa-bisanya satu orang itu mengeluarkan pendapat lebih dari 1. Dan ajaibnya, kalau ditelusuri bisa jadi benar dua-duanya. Oleh karena itu ternyata nanti lebih lanjut lagi, saudara kan temu mata kuliah filsafat itu. Oh bisa jadi ini itu betul karena dia pakai pendapat aliran filsafat A. Ya, saudara temukan di apa namanya OPL itu. Makanya saudara temukan ada aliran ini A, B, C, D, aliran positivistik, aliran mazhab sejarah, aliran realisme hukum. Karena bisa jadi pendapat itu muncul buah dari aliran itu. Oh menurut aliran ini pendapatnya di ujungnya ini. Oh menurut pendapat ini, contoh yang paling sering jadi perdebatan sampai hari ini itu adalah apakah boleh hukuman mati? Nanti menurut aliran A akan mengatakan boleh, pendapat B mengatakan tidak boleh, pendapat yang dikatakan C mengatakan boleh dengan batasan ini, yang pendapat B mengatakan boleh tapi batasannya beda lagi. Itu makin rumit dan makin rumit ya. Oh, begitulah dunia hukum.
Nah, ini perlu dicatat di sini, bagus sekali. Bahwa perlu digali secara komprehensif alasan ZA. Apa sih yang membedakan tadi yang saya ceritakan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan berakibat mati? Itu bedanya, walaupun ini bukan kata pidana ya. Itu contoh bedanya itu begini gambarannya, gampangnya. Kalau ada kekerasan yang dilakukan, yang sebenarnya secara umum bisa dipahami itu tidak akan menyebabkan kematian, tapi ujungnya orangnya mati, itu namanya penganiayaan berakibat mati. Kalau ada satu tindakan yang patut diduga orang yang normal ini membuat itu suatu berakibat mati, maka itu namanya pembunuhan. Tapi kalau pembunuhan berencana, kalau sesuatu pembunuhan itu telah dimulai dari waktu-waktu yang cukup untuk dianggap itu sebagai pembunuhan berencana. Ada satu tindakan permulaan. Ya. Contoh apa? Misalnya nih, normalnya kalau saya mukul satu orang di situ, mati apa enggak? Pukul sekali, normalnya enggak mati. Ya, normalnya enggak mati. Tapi kalau ternyata satu orang saya pukul sekali, ternyata mungkin dia sedang dalam keadaan sakit, dia dalam lemah dan sebagainya, ternyata dipukul, mati. Nah, ini namanya adalah penganiayaan yang berakibat mati. Saudara nempeleng temannya, cewek sama cewek jambak-jambakan, tarik-tarikan itu, lalu sekali dipukul, pang, ternyata dia terjatuh lalu kepleset nyampe ke tangga ini, dan jatuh sampai bawah, kepalanya menyentuh benda keras misalnya, gegar otak, seminggu di rumah sakit, habis itu meninggal dunia. Nah, ini dapat dikategorisasikan sebagai pembunuhan, bukan pembunuhan, penganiayaan berakibat mati. Ya. Jadi biasanya orang yang pakai alasan kena pasal ini, dia pasti beralasan, Pak, saya tidak ingin nggak ingin menghilangkan nyawanya, Pak. Saya nggak pengen bunuh dia, Pak. Nah, gitu ya. Jadi keinginan, niat untuk membunuh itu sebenarnya tidak ada. Gitu ya. Kalau pembunuhan itu niat atau setidak-tidaknya tahu dia kalau dia melakukan itu orang itu akan mati. Kalau ada dua orang, satu kesal sama orang satunya, berantem di sini, lalu dia dorong dari lantai 7 ke bawah, lalu dia mengatakan, Pak, sebenarnya saya nggak ada niat membunuh dia, itu tidak diterima. Kenapa? Dia patut menduga orang kalau dilempar dari lantai 7 itu potensi terbesarnya mati. Walaupun bisa jadi ada salah satu di sini itu yang memang fisiknya kuat, loncat dari sini sampai bawah senyum-senyum saja. Bisa jadi, tapi itu kan tidak normal. Tapi patut diduga normalnya. Kalau tadi pembunuhan, penganiayaan berakibat mati itu, normalnya orang itu nggak mati. Tapi khusus keadaan itu dia malah mati. Sebaliknya pembunuhan itu dia patut diduga niat ini kan yang susah dibuktikan ya. Tapi yang paling gampang adalah orang itu patut diduga. Contoh kasus ini kan dia ceritakan menusukkan pisau langsung ke dada G. Si G ini ditusuk pisau. Nah, tusukannya itu mengarah kepada titik yang vital. Nah, itu dianggap dia patut menduga kalau itu akan berakibat kematian. Aduh, Pak, saya tadi nggak niat, tapi dia tusuk di dadanya, tusuk di perutnya. Nah, itu tidak bisa dikenal. Beda kalau dia tusuk di kakinya. Makanya polisi itu kan
SOP-nya sebenarnya kalau nembak apa namanya, nembak orang yang lari itu, penjahat yang lari itu harusnya ke kakinya. Kenapa? Karena itu patut diduga tidak akan menyebabkan orangnya mati. Tapi kejadiannya kan yang banyak itu nggak kakinya tuh. Kejadian yang banyak itu badan sama kepala. Kenapa? Itu gampang dibidik ya, paling gampang di badan. Kalau yang sering kena kaki itu gimana? kata teman saya bercanda, enggak itu ditembak. Dia sudah jatuh lalu ditembak kaki. Kenapa? Kecil kemungkinan menembak kaki itu kena dibanding ada. Yang saya tidak nuduh ya, itu bercandaan teman saya yang polisi aja. Itu. Jadi di sini, nah yang ketiga, apa itu pembunuhan yang berencana? Yaitu pembunuhan yang sudah ada tindakan awalnya. Salah satu yang paling gampang adalah dia telah menyiapkan senjata, alat untuk melakukan pembunuhan itu. Kan nggak ada orang kemana-mana bawa sianida, racun sianida, lalu, oh Pak saya nggak ada niat Pak sebenarnya, tapi karena kesel aja saya kasihlah dia di sianida, hari itu mati orangnya. Nah, dia membawa sianidanya itu adalah dianggap sebagai satu tindakan awal, niat yang disertai satu perbuatan awal, gampangnya begitu, yang mengindikasikan kalau dia ingin membunuh seseorang. Tapi ini juga perlu diperhatikan dengan sangat seksama. Contoh, kalau ada orang bawa parang, apakah itu diidentifikasikan dia melakukan satu tindakan awal untuk membunuh orang? Harus dilihat dalam konteksnya. Jadi ada ditemukan orang di tengah jalan membunuh orang lain dengan parang, ya kan? Dan parang itu memang dibawa oleh si pembunuh. Apakah itu pembunuhan berencana? Dilihat konteksnya. Ditanya, kenapa kamu membawa parang itu? Pak, saya kan memang jalan ke sawah saya, ke kebun saya. Kebetulan di tengah jalan ketemu dia. Jadi ini kasih betul nggak arah jalannya itu ke arah ladang, kan gitu. Itu nanti membuktikan apakah dia membunuhan rencana atau tidak. Kamu ngapain membunuh orang tuh bawa parang kemana? Saya mau ke ladang Pak. Di mana kamu? Wah, pembunuhannya terjadi di mana? Di parkiran UMKT. Dari mana? Dasarnya orang bawa parang mau ke ladang, tapi ketemu pembunuhannya di parkiran UMKT. Nah ini kan yang soal yang tertolak. Dia dianggap memang sudah punya intention, punya niat, punya tindakan awal membawa sesuatu yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Itu ya. Lalu juga jelaskan dalam teorinya, kalau orang membela diri, kan pembelaan diri nih, harus ada ancaman real dari penyerang. Nah ini harus dibuktikan apakah penyerang itu bersenjata atau tidak bersenjata. Diungkap dari mana? Dari para saksi. Karena senjata bisa jadi dibuang, bisa jadi di mana dan sebagainya. Nah sini. Lalu apakah ancaman ini bisa dianggap sebagai ancaman yang cukup dan sebagainya. Ya, bahwa tindakan yang bela diri dengan menusukkan sebuah pisau langsung ke tempat itu merupakan tindakan sengaja yang berniat, ada mens reanya. Niatnya apa? Untuk mematikan. Pak, enggak Pak, saya ingin menghalau. Tetapi kalau itu ditusukkan ke dada, itu patut diduga dia punya mens rea untuk apa? Untuk membunuh. Beda ceritanya misalnya di sini kan tadi kan dia unarmed, tidak bersenjata. Ada satu kejadian yang lain itu, kejadiannya yang di apa namanya ya, di begal gitu, mau dibegal itu adalah atlet itulah atau silat gitulah. Dia nggak bersenjata, tapi ya
dengan keahliannya, tumbang begalnya. Ya. Lalu dia membunuh juga, tapi senjatanya itu ternyata dulu di kasus itu senjata si begal, bisa direbut, kan gitu ya. Nah, itu kan nanti kasusnya beda-beda lagi. Jadi orang pidana itu harus mampu menerapkan delik-delik itu, unsur-unsur delik itu dari kasus-kasus yang bisa jadi beda-beda. Ada yang orang memang niatnya jahat, ada orang yang bela terpaksa, ada orang yang dia jahat. Kalau di film-film tuh penjahat salah pilih musuh, salah pilih korban, dia terpancing untuk dia mengeluarkan sisi jahatnya. Nah, itu patut diduga di sini. Patut dilihat, dikaji dengan baik. Maaf ya, kan gini misalnya. Kalau ada begal, ternyata yang dibegal itu preman yang lebih ahli gitu ya. Ngomel ya, enak aja begal saya hajar dia orang sampai mati, kayak gitu misalnya. Apakah si preman yang dibegal tadi akhirnya malah balik itu bisa dianggap sebagai korban? Atau memang dia itu juga pelaku kejahatan? Itu perlu dikaji. Itulah gunanya pendapat hukum. Tidak mudah. Kenapa? Karena ya bisa jadi sisi pembuktian alat buktinya susah. Bisa jadi dari sisi kita tidak tahu kejadian realnya seperti apa, runtutannya gimana dan sebagainya. Oke, di sini saya ingin lihatkan bahwa kesimpulan bahwa kalau sudah tepat menurut pemberi pendapat ini, bahwa alasan ZA masih di bawah umur dan membunuh karena membela diri tidak bisa digunakan sebagai pembenar alasan penghapus sifat melawan hukum yang membebaskan tersangka dari pertanggungjawaban pidana karena tersebut berkaitan dengan perampasan nyawa seseorang. Bahwa hukum pada prinsipnya adalah melindungi entitas yang paling menderita, dalam hal ini si korban pembunuhan. Bahwa penetapan tersangka pada zina itu merupakan wujud upaya preventif. Untuk apa? Menyediakan budaya main hakim sendiri. Bahwa pembelaan diri ZA dengan membunuh merupakan pembelaan diri yang berlebihan, not excess. Nah, dalam pidana itu ada pembelaan diri yang berlebihan. Pembelaan diri yang berlebihan ini juga harus dilihat apakah dengan kesadaran atau dengan keguncangan pikiran. Rumit kan? Iya, pidana itu rumit. Kenapa? Membuktikan sesuatu yang rumit. Pertama, pidana itu cerita tentang sejarah. Ini kan sejarah. Sejarah itu ya berarti harus membuktikan sesuatu yang ada di masa lalu. Apa yang saya bilang tadi ya? Bela diri berlebihan. Ada bela diri yang berlebihan, tapi itu karena keterguncangan jiwa. Contoh yang paling sering, paling sering jadi contoh itu biasanya adalah, adalah perempuan diperkosa. Lalu si perempuan yang korban perkosaan itu ngambil batu atau apa dipukulkan ke kepala pelaku. Pelaku sudah tersungkur. Sebentar, ketika pelaku tersungkur, saat itu statusnya tindakan pemerkosaan, ya itu tindak pidana. Tapi perempuan itu, apa yang mungkin kira-kira dilakukan perempuan itu kalau dia habis diperkosa, lalu dia punya batu dan laki-laki itu kepukul dan terjatuh? Apa yang dilakukan? Yang banyak terjadi adalah si perempuan itu lanjut memukul deh. Itu mati. Itu kan yang jadi korban siapa? Ada dua korbannya. Korban tindak pidana perkosaan si perempuan itu. Dalam tindak pidana pembunuhan, korbannya siapa? Si pemerkosa itu. Tapi menurut ajaran hukum pidana, kalau itu berangkat dari keguncangan jiwa yang berlebihan,
itu si pelaku pembunuhan ini, dalam hal ini korban pemerkosaan itu bisa lepas. Tapi ada pembuktian kalau itu kegoncangan jiwa yang kenapa? Karena itu tidak, kalau itu tidak bisa dibuktikan, nah ini kasus ini di pembunuhan. Contoh salah satu indikasi itu kegoncangan jiwa yang sangat itu adalah waktunya kedekatan waktu. Beda kalau misalnya nih, mohon maaf ya, korban pemerkosaan, ya kan? Ini korban pemerkosaan, udah hilang. Nah, setahun kemudian dia ketemu sama pelaku, nggak pernah dihukum itu karena nggak ada bukti dia, atau dia nggak mau lapor, dia mau apa? Tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu orang itu, ya, dia lagi ngupas buah mangga, ketemu orang itu langsung ditusukkan. Kasus ini tidak bisa jadi alasan disebut sebagai pembelaan diri dengan keguncangan jiwa. Kenapa? Karena jeda waktunya terlalu panjang, yang ada namanya balas dendam lah. Jadi hati-hati, dalam hukum pidana bisa jadi pelaku korban itu dua-duanya bolak-balik. Kayak kasus ini kan dia ada percobaan perampokan, pencurian dengan kekerasan. Tapi berbalik, si pelaku si ZA ini menjadi pelaku pembunuhan. Nah itu nanti harus dibuktikan apakah benar. Lebih-lebih yang dilakukan ZA ini adalah ngejar. Dan proses setelah pengejaran itu, dan dia itu menang posisi, dia punya senjata, saat itu sebenarnya dialah pelakunya. Orang si tadi begal itu adalah korban-korban kesaktian. Salah begal inilah kira-kira gitu. Lebih-lebih kenapa dia sudah punya senjata di itu ya. Ya itu terlepas dari kita sepakat atau tidak, saya hanya contoh pendapat hukum. Ini contoh seseorang memberikan, dan di ujung ada rekomendasi tambahan bahwa demi kemaslahatan kemanusiaan, demi sebaiknya ZA diamankan di tempat yang untuk mengurangi tekanan psikologis. Makanya dalam beberapa kasus untuk mengungkapkan itu polisi butuh ahli lain. Ahli apa tuh? Ahli psikolog, psikiater kalau dalam kasus-kasus tertentu yang lebih parah, gangguan jiwa dan sebagainya. Ada satu sindrom ya, ini saya dapatnya dari film lah. Saya ini kan sufi ya, suka film ya. Jadi saya berapa nonton film itu, ada orang-orang itu kalau habis melakukan dalam emosi tinggi dan dia melakukan satu tindakan kejahatan itu dengan keguncangan yang sangat besar dalam hal-hal tertentu, itu bisa jadi dia mengakibatkan kehilangan apa istilahnya, kehilangan ingatan dalam tempo itu. Jadi dia tidak bisa menjelaskan detil. Memang repot loh. Coba, mohon maaf ya, kalau saudara-saudara jadi polisi, jaksa, hakim, yang di depan saudaranya adalah korban pemerkosaan. Dan namanya korban pemerkosaan mayoritas kan nggak ada saksinya kan? Ya. Di dalam ruangan itu berdua saja, si pelaku sama si korban. Apa yang diminta keterangannya kita ya? Misalnya kita ini sebagai polisinya, apa yang kita tanyakan kepada si korban ini? Mau nggak mau kita harus menanyakan detil ceritanya. Mohon maaf, apakah apa yang dilakukan si laki-laki itu? Jangan-jangan di ruangan itu hanya dilihatin aja. Jangan-jangan mohon maaf ditelanjangi saja. Atau sampai tindakan-tindakan lebih. Sudah ada mohon maaf tindakan-tindakan tertentu, ya, ada hubungan badan atau tidak. Itu harus kita bayangkan saudara sebagai polisi perempuan. Bagaimana nanyakan itu? Orangnya sambil nangis gitu. Dianya sendiri itu tidak mau ingat. Tapi kita sebagai polisi kan harus membuktikannya, harus membuat dia ingat cerita itu. Gimana sih? Mudah kan? Ya gampang. Dalam hal kasus-kasus yang sifatnya begitu. Ternyata saya nggak bisa kedua nih. Udah habis waktunya. Kalau yang ini misalnya ya, ini saya contohkan sedikit aja. Kalau ini kasus perdata. Pendapatnya sepele. Ini ada putusan
Pak Bupati minta kepada orang ini, ada putusan PN ini, PN ya, berarti kan bisa dilakukan upaya hukum. Pertanyaannya, apakah akan diapakan putusan ini? Pak Bupati intinya begitu tanyanya. Pak Bupati, apakah putusan ini sudah benar? Kalau tidak benar, apakah kita ajukan upaya hukum? Kira-kira begitu. Jadi upaya legal opinion yang diminta itu cuma dua hal itu. Dan dokumennya hanya putusan itu. Jadi si lawyer ini diminta nih gimana nih? Kita banding nggak? Kita apa nggak? Kira-kira begitu. Nah, jadi di ujung si lawyer ini cerita, kesimpulannya menyarankan agar tergugat dalam ini Bupati Rembang tidak perlu melakukan upaya hukum, cukup melaksanakan si perdamaian. Kenapa? Karena ini sifatnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Louis. Kira-kira begitu. Ya, saya tidak bisa detailkan. Nah, waktu habis, terus ada waktu 3 menit. Kalau ada yang mau tanya, adakah yang mau bertanya? Enggak Pak, enggak ngerti ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saudara bingung, karena tugas ini memang membuat saudara bingung. Agar apa? Agar otak kalian jalan, agar kalian bisa meresapi, oh dalam waktu 2 minggu ke depan saya harus bisa membuat legal opinion seperti yang itu tadi. Jangan tanya detailnya, karena detailnya saya akan jelaskan pekan depan seperti apa yang saudara buat, bentuknya gimana, kasusnya dari mana, itu akan saya jelaskan pekan depan. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada Pak, ya kan? Ada? Nggak ada kan? Baiklah, kalau tidak ada saya berhenti di sini. Mudah-mudahan saudara punya gambaran. Nah, saya sudah berikan teori, sudah bedah, saya sudah kasih ini. Siap-siap nanti di akhir semester ini tugas kalian adalah membuatnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.